Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Andre TV. Pada kesempatan malam hari ini saya sedikit berbeda karena saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman pada saat saya masih umur anak-anak ya teman-teman. Dan tentunya kalau seumuran anak-anak gitu ya, kepekaannya itu masih, pengindraannya itu masih begitu tajam, begitu spontan. Dan waktu itu saya itu ceritanya itu malam-malam saya diajak mengantar pesanan tempe, karena waktu itu orang tua saya itu berjualan tempe kedelai yang dibikin proses gitu pagi-pagi dan dikasih ragi, dan prosesnya selang berapa hari baru dia matang. Nah itu setelah matang kan diantar ke pesanan yang pesan gitu. Nah waktu itu pukul sekitar di atas Sendekala ya teman-teman, di atas Sendekala. Sebenarnya sih tempatnya nggak begitu serem waktu itu. Nah, tapi dulu di situ tuh bekas bekas kebun gitu, kebun suket namanya, kalau di sana suket ya. Nah, dari semacam rumput Solonjono namanya. Itu rumput yang seperti rumput teki tapi tinggi gitu kayak ilalang lah. Waktu itu jam di atas Sendekala dan saya diajak. Di situ saya melewati sebuah gang ya, sebuah gang gitu, kecil gangnya di sana. Soalnya ini di tengah kota gitu. Dibilang di tengah kota ya nggak di tengah kota juga, karena ini agak pada kebunnya gitu loh. Nah orang tua saya mengajak saya, anak tempe itu tadi, lewat gang dan melewati sebuah selokan gitu. Dan waktu itu sebelum melewati selokan itu saya itu sudah merasakan sesuatu gitu loh. Masih anak-anak kan ya, wajar, masih anak-anak kan otomatis kan kepekaannya itu masih, pengindraannya masih begitu tajam gitu. Waktu itu saya udah mulai merinding pas di gang tersebut. Setelah keluar dari gang nyebrang ke sungai, saya melihat pertama itu pas keluar dari gang itu saya melihat ada dua pohon. Ada dua pohon yang kelapa, tapi yang satunya itu kecil, yang satunya besar, yang sebelah kiri di pandangan depan saya gitu ya, sebelah kirinya. Saya melihat di situ ada pelang tulisan. Waktu dulu itu ada, kalau zaman itu setiap jangan buang sampah sembarangan itu kan ada kayak pelang yang terbuat dari irisan trim ya, trim apa ini, minyak bumi itu loh. Nah itu kan biasanya diiris, dibikin kotak. Nah itu ditempelin di situ. Saya melihatnya itu sama teman-teman, dan nggak tahu kenapa saya kok bisa berubah gitu loh. Itu yang saya lihat itu seakan-akan tuh kayak berubah, ada sesosok apa ya, dibilang orang kayak nggak orang nih, kayak jelangkung gitu. Jadi semacam bambu dua gitu, tapi ada bajunya gitu loh. Kayak aneh gitu. Saya pun ya wajar, anak kecil lah. Saya anak kecil, teman saya kan langsung memegang erat orang tua gitu loh, sama ibu waktu itu. Dan ibu saya itu ngerasain atau gimana, atau melihat atau gimana, saya nggak tahu. Jadinya dia juga dia seperti membaca sesuatu, berkecamuk ya, berkomat kamit lah ibaratnya, berkomat kamit mulutnya itu seperti sedang mengucapkan sebuah doa gitu. Apakah dia merasakan atau dia melihat, saya nggak tahu juga, tapi saya intinya di situ melihat. Dan saya memegang erat tangan
Di situ orang tua aku diem aja, cuma dia terus menuntun saya, terus diam-diam menuntun saya, memegang saya erat-erat gitu loh. Sampai di tempat yang orang pesen tadi, orang tua saya tetap menghibur saya gitu. Itu sih sebagai orang tua ya, tetap dihibur, tetap seperti apa ya, biar nggak mengingat tadi gitu loh, seperti menghilangkan suatu memori gitu. Tapi kan namanya manusia kan nggak bisa menghilangkan memori dengan cepat itu. Tapi untuk sesaat saya bisa melupakan itu. Saya seakan-akan lupa gitu loh sama orang tua. Lewat situ lagi diajak ngobrol lagi, seakan-akan saya nggak tahu gitu apa yang sudah terjadi gitu, tapi masih ingat gitu loh, tapi nggak terlalu fokus gitu. Dan setelah saya pulang jalan lagi lewat situ, dan saya tahu waktu itu sudah nyampe keluarganya, sudah nyampe jalan yang nggak rame dan antrean terakhir di tempat yang ramai gitu. Nah di situ saya baru cerita dengan mak, sesuatu kayaknya aku baru saya mak ini orang Raeng, terus Jawanya gitulah, Indonesianya pokoknya, mak saya melihat sesuatu, mak lihat enggak gitu. Saya bilang udah diam, nggak usah dibahas. Berarti intinya kayaknya melihat juga, apa merasakan saya nggak tahu. Intinya saya di situ masih misterius gitu. Itu sosok apa gitu, sampai sekarang saya masih bertanya-tanya sebenarnya. Itu pengalaman pertama kalinya saya melihat fenomena ya, itu kebesaran Tuhan juga. Dan di situ saya semakin bertanya-tanya karena masa itu nggak mau cerita gitu loh, yang dilihat apa tadi. Tapi waktu itu saya ngomongnya dulu gitu loh, setahu saya kan, soalnya kayak matanya itu gede-gede, tapi itu tuh bukan bangsa orang gitu loh, kayak bambu gitu loh, tapi kok ngebayang-bayang gitu loh. Ini jujur saja, saya cerita kayak gini merinding loh bro, karena itu menjadi pengalaman memori yang dari bawah tak sadar saya itu masih teringat gitu, nggak bakalan lupa. Dan mungkin itu pengalaman dari saya ya, waktu saya masih anak-anak. Mungkin lain kali kita akan bercerita lagi pengalaman saya yang lain-lain gitu. Saya masih ada sebenarnya pengalaman, tapi ke episode selanjutnya teman-teman. Intinya apa ya, anak-anak itu masih rentan, dalam artian dia itu masih peka gitu loh. Jadi sebagai orang tua kita, misalnya kita, apa kalian sudah menjadi orang tua, lebih waspada dan lebih mengamati anak-anak kita, karena hal-hal yang halus itu kan tidak terlihat. Jadi kita harus mengerti, kita harus bisa memahami. Kita jangan sepelekan hal-hal seperti itu, karena itu bisa mempengaruhi mental seseorang, mental anak. Dan disitu kalau misalnya anak udah benar-benar melihat apa gimana, kita berusaha untuk menjelaskan secara logis atau secara batin gitu loh. Peran orang tua penting di pertumbuhan seorang anak, karena memori anak itu masih masih tajam gitu untuk menyimpan sesuatu. Maka dari itu sebagai orang tua ya, sebagai orang tua harus menjaga anak kita, teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit wejangan atau sedikit pepatah, sedikit kata-kata dari saya, mungkin berguna bagi kita sebagai orang tua. Dan mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyimak cerita saya ini. Kapan-kapan kita cerita lagi tentang pengalaman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.